Allah, nikmat yang sangat berharga, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat suasana yang agak syahdu ya, sehingga kita pada hari ini bisa bersama lagi untuk mengikuti acara sekolah yaitu guest teacher dengan tema Aku Bangga Menjadi Hafiz Quran. Guest teacher ini kami berikan untuk Ananda dan Mama semua di rumah agar bisa menjadi ilmu menjadi tambahan kedepannya lagi bagi kita untuk bisa mencetak hafiz Quran, karena sebenarnya hafiz Quran atau anak yang soleh adalah bekal bagi orang tua kelak di yaumil akhir. Doa-doa anak-anak yang soleh, bacaan-bacaan Qurannya itu akan menjadi bekal bagi kita orang tuanya. Baik, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabat. Salawat salam kita haturkan kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, kita yang semoga kita mendapatkan baik. Untuk mengawali acara kita pagi ini agar mendapatkan keberkahan, kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama dengan membaca suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara berikutnya, kita dengar bersama sambutan dari Kepala Sekolah SD Plus Al-Amin kepada Yanda Adi Sukardi, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Silahkan Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Yanda yang hebat, anak-anak Yanda yang luar biasa. Pagi ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Semua berkesempatan untuk mendapatkan satu ilmu, mendapatkan satu kesempatan yang sangat mahal, yang sangat langka, yang ini harus kita jadikan momen waktu yang berharga untuk memotivasi diri kita menjadi seorang hafiz Quran. Kita sering banget kalau lihat di TV atau kita lihat di berita gitu ya, anak-anak kecil sudah bisa menjadi penghafal Quran, sudah hafal 5 juz, 10 juz, bahkan ada yang 30 juz. Atau juga kita suka iri itu kalau lagi di bulan Ramadan lihat acara hafiz gitu ya. Banyak anak-anak yang masih usianya di bawah kita gitu, luar biasa mereka bisa melantunkan Quran, bisa menghafal Quran. Nah, tentunya itu semua kita inginkan, dan Yanda yakin anak-anak Yanda semua di kelas 4 ini di SD Plus Al-Amin, dan juga mungkin bunda-bundanya juga ada yang ikut ya gitu ya, ada yang ikut serta di guest teacher ini gitu ya. Mudah-mudahan jadi motivasi juga untuk bisa menghafal Al-Qur'an, untuk bisa mendidik, membimbing bersama Ananda supaya bisa menjadi hafiz Quran. Alhamdulillah nih kali ini, walaupun
ada keterbatasan jarak di antara kita, tapi kita harus bisa memanfaatkan jarak. Nah, alhamdulillah Yanda ingin mengucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Bunda Ida ya, dan juga Ananda yang sudah bersedia membersamai rekan-rekan di SD Plus Alamin, anak-anak di SD Plus Alamin untuk membimbing bersama, berbagi cerita, memotivasi kita semua gitu ya. Bagaimana sih caranya membimbing Ananda Ahmad ini bisa menjadi hafiz Quran gitu ya? Apa sih resepnya gitu ya supaya kita bisa meniru nih pola asuh gitu di rumah gitu ya. Dan luar biasa, mudah-mudahan ini jadi kebaikan bagi Bunda dan juga bagi Ananda Ahmad, juga insya Allah jadi motivasi bagi diri saya dan juga bagi anak-anak di SD Plus Alamin ini gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hafiz Quran, karena memang Quran ini adalah panduan utama bagi kita membaca, apalagi kita bisa mengamalkan gitu ya. Apalagi kita bisa memahami maknanya, memahami artinya, dan juga banyak sekali keutamaan bagi seorang hafiz Quran. Salah satunya mungkin ya, kita senantiasa dibersamai oleh para malaikat. Ini sesuai dengan hadis Bukhari gitu. Dan juga Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi kita. Dan yang paling hebat nanti pada saat kita semua insya Allah tidak semua, dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Surga kita itu ditentukan dari seberapa banyak hafalan Quran kita. Gitu. Ini nanti begitu para penghuni surga sama Allah diperintahkan untuk ayo baca lagi hafalan, nambah lagi, naik lagi, baca lagi, hafal lagi, nambah lagi, naik lagi derajat kita di surga. Mudah-mudahan begitu saja dari Anda. Selamat kalian belajar. Mudah-mudahan kalian semua bisa memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk mendapatkan ilmu ya, mendapatkan motivasi yang besar dari Ananda Ahmad dan juga dari Bunda ini sih, supaya kita bisa mudah dia menghafal. Kita semua mau jadi penghafal Quran. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mudah menghafal Quran, supaya Al-Quran ayat baru udah hafal, ayat sebelumnya lupa. Nah, itu bagaimana caranya? Kalian bisa dengarkan nanti nanti oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf dan itu saja dari Anda. Kurangan mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu bermanfaat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Yanda Adi untuk sambutannya. Mudah-mudahan sebagai pembuka bisa memberikan semangat bagi kita semua, bagi Ananda, bagi Mama, Ayah yang bergabung untuk mengikuti Gesiter ini sampai akhir, agar kita mendapat kiat-kiat bagaimana sih cara menjadikan Ananda bersemangat untuk menjadi seorang hafiz Quran. Begitu ya Mama dan anak-anak yang solih-solihah. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke Bu Ida sebagai pembicara dan Kakak Saihu. Tapi sebelumnya Bunda akan bacakan terlebih dahulu biodata dari pembicara kita hari ini. Pembicara hari ini yang pertama itu Ibu Ida Widyaningsih, Sarjana Sains, lahir di Ciamis 12 April 1980. Nama suaminya Human Februari Revalsyah, Sarjana Teknik, memiliki 4 orang putra. Yang pertama Ahmad Syekhul Mujadid, 13 tahun, yang nanti juga akan menjadi narasumber kita. Kemudian yang kedua
kedua Hasbuna Hafiz Ayatullah 10 tahun. Yang ketiga Zainab Nida Al-Husna 8 tahun. Yang keempat Asma Syifa Afiqoh 5 tahun. Riwayat pendidikan beliau SDN 2 Cisadak Ciamis, SMP Negeri 1 Ciamis, SMA 2 Tasikmalaya, kemudian Farmasi ITB. Prestasi beliau yang pertama juara 1 siswa teladan SD se-Kabupaten Ciamis, juara 1 siswa teladan SMP se-Kabupaten Ciamis, berbagai juara lomba tingkat SMP, peringkat ranking ke-1 dari SD hingga SMA. Ternyata beliau prestasinya luar biasa, Bu Ida ini ya. Lihat pekerjaan, pernah bekerja di PT Kimia Farma Bandung, penyiar radio Kilight FM Bandung, kepala sekolah Radatul Aflah Madani Ciamis, direktur rumah Tafiz Itik, pembicara seminar, dan penulis. Bukunya sudah ada yang jadi ya Bu Ida ya. Kemudian pengajar tahsin Quran dan juga pengusaha bakery, Masya Allah. Untuk riwayat pekerjaannya ternyata beliau aktivitasnya luar biasa. Dan riwayat organisasi, pramuka, paskibraka, pengurus inti kampus Gamais ITB, beliau lulusan dari Institut Teknologi Bandung, kemudian staf dakwah Salimah perwakilan Jawa Barat, Kepala Bagian Ketahanan Keluarga DPD PKS Ciamis, hobinya membaca, menulis, cooking dan memasak dan membuat kue. Karya beliau untuk buku-buku yang sudah launching, buku antologi The Art of Couple, untuk buku antologi kenangan ini buku Mama Alumni ITB, kemudian anak yang menulis buku solo tentang mengantarkan anak hafal Quran sebelum balik. Jadi memang beliau sedang menulis mengantarkan anak sebelum balik. Jadi memang beliau sedang mengantarkan seorang anak untuk menjadi hafiz Quran sebelum balik. Moto beliau bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Nah, itu tadi biografi dari Ibu Ida Widianingsih, narasumber yang pertama. Sekarang saya akan bacakan narasumber yang kedua. Putra beliau, Saiful Mujadi, lahir di Bekasi 22 Desember 2007. Riwayat pendidikannya TK Qurratul Ayun, Madrasah Ibtidaiyah Andalan Cijantung Ciamis, dan SMP Negeri 1 Ciamis. Prestasinya finalis AIMU Thailand Olympian. Ini pernah menjadi finalis untuk Olimpiade Thailand. Kemudian finalis lomba KSNM atau Olimpiade Science, finalis KSNM tingkat nasional di Ancol, Olimpiade Net. Kemudian juara 2 Musabaqah Hifdz Quran Kecamatan Cidengjing Ciamis. Wisuda 30 juz ketika kelas 4. Juara 3 lomba tahfiz di Jogja Mall Ciamis dan ikut berbagai lomba tahfiz dan Olimpiade Math dan Sains. Luar biasa untuk prestasinya. Selain sekarang informasi dari Bunda Ida sedang memutkin 20 juz, artinya memang betul-betul untuk memutkinkan hafalnya sudah 30, sekarang dimutkinkan sudah sampai ke 20 juz. Baik. Tanpa panjang lebar, langsung kita serahkan kepada Bu Ida dan Kakak Saiful untuk mengisi atau menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Bu Ida dan Kakak Saiful, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. La nabiyya ba'da. Bapak Kepala Sekolah SD Plus Al-Amin yang kami hormati, seluruh jajaran guru-guru yang kami hormati, anandaku ya, anak-anak solih solihah semua yang Bunda Ida cintai, juga para orang tua siswa yang saya hormati, yang senantiasa bersemangat selalu begitu ya untuk terus mendampingi Ananda untuk menjadi anak-anak yang solih-solihah. Alhamdulillah pada pagi hari ini semoga di Setu cerah ya, insya Allah di Ciamis bertatap muka ya, walaupun secara virtual dengan anak saya dan kakak Saihu di sini sebetulnya kita berbagi aja begitu ya. Jadi diusahakan jangan terlalu serius juga ya anak-anak ya. Jadi santai saja supaya bisa mencerna apa yang nanti akan kita bagikan gitu ya. Karena ini memang pengalaman kita pribadi ya yang ingin saya sampaikan sebagai motivasi untuk anak-anak semua, dan juga apalagi saat ini ya, saat ketika Allah memberikan ujian kepada kita semua. Pandemi harus menjadikan saat terbaik bagi kita semua, mengoptimalkan waktu kita, terutama untuk ayah bunda ya, mendampingi putra-putrinya. Jadi jangan pernah mengeluh gitu ya dengan setiap kondisi yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mari kita sama-sama bekerja keras, bersyukur ya, mendampingi putra-putri dan merasakan sebetulnya inilah tugas kita yang utama gitu ya, mendampingi anak-anak kita dalam memahami berbagai ilmu gitu. Jadi kalau ada ayah bunda yang aduh ini kok kapan berakhir pandemi ya, nanti akan Allah segerakan gitu ya, tapi kita harus semakin bersabar mendampingi anak-anak kita. Ya, untuk tugas mendidik anak itu tidak mudah ya. Kita kebayang berarti ya Bapak Ibu guru di sekolah seharian mendampingi anak-anak kita, Masya Allah gitu ya, dan kita rasakan sekarang. Jangan takutin. Ya, untuk pagi hari ini ya, perkenalan saya mungkin segitu aja, tadi sudah disampaikan sama Bunda Bukti. Dan oh iya, sebetulnya kami dulu tinggal di Setu ya, biar ada keterikatan antara kita begitu ya. Saya dulu lama juga tinggal di GMM ya, kemudian pindah ke Cikarang. Oke, ini ya. Dan saya juga dulu lahirnya di sana. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat kita semua. Oke, sekarang kakak dulu ya. Silakan kakak, perkenalkan dulu. Kakak saya itu ya. Silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siapa kita? Anak soleh. Siap. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya sahabat Al-Quran. Oh iya. Sahabat. Oke, adik-adik ya, diikuti ya. Pesan dari kakak. Jadi kalau ditanya siapa? Sahabat Al-Quran. Oke, gerakan ya. Sahabat, gerakannya dipeluk. Al-Quran, tangannya terbuka.
Ya. Siapa kita? Sahabat Al-Quran. Bikin ketawa anjir. Mengapa Al-Quran itu disebut sahabat? Karena Al-Quran itu kita sering baca ya, pagi, siang, sore, dan malam. Siang dan Saya tanya lagi ya, sahabat Al-Quran. Apa jawabnya ya? Oke, gimana kita rasain dulu kalau pertanyaannya? Sahabat Al-Quran, kita harus jawab apa nih? Jawabnya memang satu kata aja. Jawabnya nih. Nih gitu ya. Nih. Oke, adik-adik ya, diikuti ya. Ketika kata Sayhu berkata, sahabat Al-Quran, maka jawabannya dengan semangat ya, biar tidak ngantuk nih. Nih. Gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Silakan kakak. Sahabat Al-Quran. Ulang ya. Siapa kita? Sahabat Pencinta Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Oke, cukup kayaknya. Lanjut lagi. Sedikit perkenalan nama kakak, nama lahir di mana? Ini ya bisa dilihat di layar. Silakan kakak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syekhul Mujadid. Lahir 22 Desember 2007. Saya mulai menghafal Al-Quran kelas 1 SD. Dan saya di wisuda 30 juz kelas 4 SD. Hobi saya bermain badminton dan memelihara ikan hias. Sekian dari saya. Kembali lagi kepada Bu Ida. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih Kakak Sehu yang sudah memperkenalkan diri dan mengajak kita untuk bersemangat. Ya, jadi biar nggak ngantuk ya, dan biar nggak intip-intip yang lain ya anak-anak ya. Biasa kan kalau belajar via Zoom bisa intip-intip yang lain ya. Jadi untuk sementara ini kita fokus ke sini ya, mendengarkan apa yang akan kita bagikan. Nah, ini foto yang tadi foto Kakak Saihu ya, masih kecil ternyata. Kalau ada yang bertanya kok beda sekarang, lah iya udah 3 tahun yang lalu itu ya. Kalau sekarang udah gede nih, udah tinggi ya, bahkan tingginya itu sudah melebihi tinggi Wida ya. Oke ya, kita mulai ya kepada materi yang akan kita bagikan kepada ayah bunda dan ananda semuanya. Judulnya adalah Bangga Menjadi Hafiz Al-Quran. Ya, nah kita sebagai anak-anak Muslim ya, anak-anak muslimah, maka harus memiliki kebanggaan menjadi para penghafal Quran. Nanti akan saya coba jelaskan kenapa harus bangga, bagaimana caranya bisa bangga, bagaimana caranya bisa menjadi para penghafal Quran yang istiqomah gitu ya. Karena untuk menjadi penghafal Al-Quran itu memang lumayan berat ujiannya. Nanti mungkin bisa tanya-tanya juga ke kakak ya, bagaimana trik dan sebagainya. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, bahwa sejarah sudah berbicara kepada kita semua, bahwa banyak tokoh-tokoh Islam zaman dulu sampai saat ini memperlihatkan prestasinya yang luar biasa ya. Para ulama itu ternyata kuncinya itu, nah ini bisa dilihat di layar ya, kuncinya itu hanya satu. Tokoh-tokoh yang sudah berhasil itu ternyata mereka sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Ya anak-anak, bisa dilihat ya di layar siapa aja. Ada yang kenal nggak? Oke, ada yang kenal dengan nama-nama ini? Ya, mudah-mudahan pada kenal. Ya, nanti kalau belum kenal,
sama bunda-bunda sama ayanda-yanda guru di sana bisa diperkenalkan ya, sehingga anak-anak lebih termotivasi. Oke, yang pertama di sini ya ada Abdullah bin Abbas. Ternyata beliau hafal Quran itu usia 16 tahun. Maaf, 10 tahun ya. Dan pada 16 tahun sudah menjadi ahli tafsir. Masya Allah. Ya, kemudian ada Muhammad Al-Fatih ini kayaknya yang anak-anak lebih familiar ya, Al-Fatih. Oke, ada yang tahu Al-Fatih itu siapa? Boleh ada satu yang menjawab pertanyaan Bunda ya. Siapakah Muhammad Al-Fatih? Ada yang tahu? Boleh satu orang? Ayo, ada perwakilan siapa? Mungkin Pak. Ya, jadi Al-Fatih ya para penakluk Konstantinopel, dan ternyata beliau menaklukkan Konstantinopel itu di usia sangat muda, 22 tahun. Dan ternyata sama ya, sejak kecil sudah hafal 30 juz Al-Qur'an. Kemudian ada Ibnu Sina, ahli kedokteran. Jadi yang menemukan ilmu kedokteran pertama kali itu ternyata ulama Islam, bukan orang Barat, bukan orang Eropa. Tetapi kemudian nanti dicuri begitu ya ilmu kedokterannya oleh orang Barat, sehingga mereka klaim bahwa kedokteran itu mereka ya putus suaranya Bu Ida. kalau ulama kita dahulu itu setelah hafal Al-Quran mereka menemukan berbagai ilmu. Jadi bukan Quran saja. Ya, jadi anak-anak yang Anda semua, ayah bunda jangan pernah salah persepsi tentang Quran. Jadi ketika sudah hafal Quran, ya sudah, no gitu ya, salah besar. Jadi ketika anak-anak sudah hafal Quran, maka mereka akan dibukakan oleh Allah untuk bisa dengan mudah menerima ilmu-ilmu yang lain. Makanya misalnya tadi di biografi ya, Saihu juara olimpiade dan sebagainya, nanti kita akan coba gali kenapa kok bisa begitu ya. Nah, kemudian ulama kita Indonesia ya, walaupun keturunan Saudi yang kemarin syahid insya Allah ya, Syekh Ali Jaber. Ternyata beliau itu 10 tahun sudah hafal 30 juz dan 13 tahun jadi imam besar. Dan alhamdulillah kami ya sekeluarga dengan mempelajari berbagai tokoh dunia, tokoh Islam di dunia, maka kami ingin menjadikan anak-anak kami itu target kita adalah mereka bisa hafiz ya 30 juz sebelum balik sejak kecil, dan batasnya itu sebelum balik. Nanti sebetulnya ada materi tersendiri ya kenapa sih harus sebelum balik gitu ya. Intinya supaya lebih fokus. Seperti itu ya. Jadi anak-anak itu contoh dari istimewanya kenapa sih harus dari kecil. Selanjutnya juga karena sejak kecil itu adalah masa terbaik seorang anak untuk menangkap berbagai informasi, apalagi Al-Quran. Jadi lagi kalau kita mengenal istilah ayah bunda, kalau yang suka belajar parenting itu kita mengenal golden age. Ya, antara 0 sampai 9 tahun itu masa-masa golden age. Jadi ketersambungan saraf di otak itu sedang terjadi. Tetapi ketersambungan sel saraf di otak itu tidak akan terjadi ketika tidak ada stimulasi. Dan Quran, ini ya, Quran menjadi stimulasi yang terbaik. Jadi ayah bunda semuanya, ya anak-anak semuanya, jangan merasa berat ketika belajar Al-Quran. Ya, terutama menghafal Al-Quran. Jadi khususnya untuk ayah bunda, jangan jadi kebalik. Masa golden age ini, kita targetkan anak TK udah diajarin calistung dengan metode yang memberatkan. Itu salah. Boleh stimulasi calistung, tetapi dengan metode yang sesuaikan dengan usia. Nah, yang paling penting ini sebetulnya ini, stimulasi Quran dulu aja. Yang lain nanti nyusul. Bukan nyusul, nanti mengikut. Ya, akan mengikut dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ketika saya buka ini toko-toko yang luar biasa,
Maka menyemangati kita anak-anak ya, wah saya ingin menjadi ahli kimia, gitu ya. Cita-cita saya ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi apalagi astronot, atau yang membuat kapal penerus Habibie dan sebagainya. Oke lanjut Pak Rafiq. Itu ya, jadi untuk gambaran kepada kita semua. Nah kemudian selanjutnya, kita ketika ingin menjadi penghafal Quran, maka kita harus punya namanya citra diri ya. Citra diri itu cap diri ataupun stempel diri. Harus bagaimana? Gitu ya. Yang pertama, kita harus punya motivasi. Ya, salah satu motivasi itu yang mendorong kuat. Kenapa sih kita harus menghafal Quran? Capek ngapalin Quran teh gitu ya, apalagi 30 juz segini tebal dan sebagainya. Nah, ayah bunda harus mencari motivasinya. Ya ini kalau kami ya, motivasinya selain tadi bahwa tokoh-tokoh banyak penghafal Quran menjadi orang-orang sukses, juga kita memahami semua ya bahwa Allah itu akan mengangkat derajat para penghafal Quran dengan derajat yang mulia. Nanti keutamaan-keutamaannya akan saya bagikan setelah ini ya. Tetapi di sini yang harus kita pahami ya, anak-anak semuanya, termasuk di sini ya, memberikan reward itu adalah motivator juga untuk anak-anak. Jadi ayah bunda, ketika anak sedang proses menghafal Quran, harus ada reward. Harus ada reward ya. Tapi bukan berarti rewardnya gede-gede, tidak ya. Tetapi reward itu disesuaikan dengan tipe anak, kedua dengan capaian anak. Jadi ya sampai baru 1 juz, karena saking semangatnya ya, bunda ngasih hadiah HP seharga 7 juta. Itu kan hal yang tepat. Ya karena kebetulan kami punya rumah tahfiz di Setu ya, ada di Grand Resident, di GMM, di Gerah Asri. Hanya untuk pandemi yang sudah buka tatap muka itu baru di GMM dan di Grand Resident itu pernah ada. Anaknya sudah hafal 1 juz saking gembiranya begitu ya. Anaknya langsung dikasih. Apa yang terjadi? Anaknya malah main HP gitu. Ya, jadi ketika memberikan motivasi kepada anak, kita harus betul-betul melihat bentuknya apa nih yang cocok. Ya, termasuk kalau kami kebetulan karena konsultan Steven juga ya, jadi anak-anak kami sudah kami tes. Tipenya beda-beda. Misalkan Kakak Saihu, kemudian Hafiz, Zainab itu beda-beda memberikan reward-nya. Kalau secara umum ya, hadiah secara umum itu untuk Saihu, Hafiz, Zainab, Sifa gitu ya. Setiap selesai 1 juz, mungkin ya, dan live. Sudah mungkin terus live diuji begitu ya. Mungkin teman-teman semua yang punya Facebook ya, ayah bunda boleh mengikuti Facebook kita, Rumah Hafiz Kitis ataupun Facebook saya. Jadi santri-santri kita di sini termasuk anak-anak kami untuk ujian. Ada ujiannya live. Ini siaran langsung disaksikan oleh banyak orang begitu ya. Selain untuk menguji hafalannya juga supaya mereka belajar pede begitu ya di depan umum gitu ya. Kalau kami biasanya memberikan reward itu ya setiap 1 kali live 1 juz itu hadiahnya tidak banyak ya, 50.000. Mungkin kalau dilihat nominal tidak banyak, tapi bagi anak-anak kami begitu luar biasa penghargaannya. Tapi ada 1 anak ya Zainab, karena Zainab itu tipe feeling, tipe perasa. Sebetulnya hadiah 5.000 itu nggak terlalu berpengaruh ya. Dipeluk saja ya, saya kasih pelukan, ciuman ya, saya sun gitu. Hebat teteh, sudah live 1 juz. Itu sudah hadiah yang biasa untuk anak-anak, untuk beliau, untuk Zainab gitu. Kalau Hafiz bersemangat sekali memang ketika dikasih uang 50.000 gitu ya. Nah, kemudian meningkat lagi ketika misalkan live 5 juz ya. Kalau kakak kemarin sudah memungkinkan 10 juz ya. 1 kali duduk di Facebook di live 10 juz berapa kemarin? Juz 1 sampai juz 10. Berarti karena 1 juz rewardnya 50.000 kali 10. Bu Ida mengeluarkan 500.000 untuk kakak Saihu ya ketika memungkinkan penyetoran ya atau ujian 10 juz sekali duduk. Nah, itu contohnya. Ya, boleh ayah bunda atau anak-anakku semuanya memilih yang lain dengan nego-nego tapi disesuaikan. Itu salah satu motivasi ya.
Yang lainnya banyak lagi. Ya, kemudian, nah ini ada bangga menjadi hafiz, ada keutamaan hafiz. Jadi di sini saya kasih tanda panah bolak-balik. Ya, kalau di istilah matematika ini ada artinya. Jadi ini saling berpengaruh, gitu ya. Motivasi hafiz, motivasi menjadi hafiz akan membuat bangga menjadi seorang hafiz Quran. Kemudian setelah bangga, kita akan semakin memahami ya keutamaan hafiz, ataupun sebaliknya, ketika kita memahami keutamaan menghafal Quran, motivasi kita. Kemudian juga ketika kita memahami keutamaan menghafal sampai hafiz, maka kita pun akan bangga. Jadi hafiz Quran, begitu. Jadi jangan ikut-ikutan, tetapi kita betul-betul harus tumbuh kebanggaan. Kita harus bangga, apalagi saat ini sudah wajib sebetulnya ya. Pandemi nggak tahu kita ini akan berakhir kapan. Para ahli sudah memprediksi wallahu alam Indonesia sampai kapan. Kurvanya terus tidak pernah turun. Ya, dan Indonesia posisi pandemi di Asia sekarang juara 1 ya kalau tidak salah. Innalillahi gitu ya. Jadi mari kita gunakan ya saat-saat ini menjadi saat-saat terbaik ayah bunda dan ananda semua ya. Ya Allah dengan Quran. Karena nanti ya, ketika kita semakin memperbanyak interaksi dengan Quran, insya Allah akan memperkuat imunitas dan juga ketika para penghafal Quran memunajatkan, melangitkan doa kepada Allah, yakin ya, jika se-Indonesia anak-anak solih-solihah menghafal Quran, memanjatkan doa kepada Allah, Allah tidak mungkin membuat sesuatu yang tidak mungkin begitu ya. Kun fayakun, kalau Allah langsung diangkat pandemi ini, walaupun menurut ahli Indonesia mah nggak tahu sampai kapan, tapi kalau Allah berkehendak sendiri langsung hilang gitu ya. Bahkan ya di Kabupaten Ciamis sekarang bupati mengeluarkan surat edaran yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Ciamis. Salah satunya adalah memperbanyak baca Quran dan menghafal Quran. Itu khusus di daerah Ciamis. Oke, selanjutnya itu ya anak-anak ya. Nah kemudian Bunda akan cerita lagi nih keutamaan hafiz Quran. Nah ini banyak banget sebetulnya, banyak ya. Ini saya resumkan ya dari berbagai hadis. Nanti lebih lengkapnya mungkin bisa di follow up di sekolah ya, hadis-hadis mana saja. Ini yang kami coba rangkum gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan semua ini ya karena banyak, tapi ada beberapa hal yang ingin kita bagikan. Tetapi dari keutamaan menghafal Al-Quran ini pada intinya adalah ya bahwa Allah akan memberikan kebaikan langsung di dunia ataupun sudah jelas akan memberikan kebaikan di akhirat kelak gitu ya. Jadi bukan hanya di akhirat gitu ya, intinya di dunia saja Allah akan memberikan banyak kebaikan, banyak keberkahan. Ya oke, saya bacakan ya. Menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala di bumi, mendapatkan keberkahan. Kemudian diutamakan menjadi pemimpin, akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga, mendapat syafaat dari Al-Quran, mendapatkan mahkota kemuliaan di hari akhir. Nah ini biasanya yang mendapat hadis tentang akan mendapatkan mahkota sudah sangat familiar dengan kita semua, gitu ya. Makanya kan ayah bunda itu semangat banget nih menjadikan anak-anak menghafal Quran, mendapatkan kebaikannya kelak, gitu ya. Terus membahagiakan orang tua sudah jelas, kita sangat akan bahagia ketika anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Didahulukan menjadi imam sholat berjamaah, ya. Kemudian selalu ditemani oleh malaikat, profesi terbaik. Dan ini nih, ini yang diperbolehkan, pahala berlipat ganda, ya ibarat rumah menjadi rumah ya, indah. Kemudian ketika meninggal juga akan didahulukan untuk mendapatkan posisi ya. Nah itu ya, itu keutamaan para penghafal Quran sangat banyak ternyata ya. Nah kita akan coba bagikan kisah yang kita alami ya dari beberapa pengalaman ini untuk menjadi keluarga Allah di bumi ya. Nah ini maksudnya, ini saya sampaikan hadisnya di hadis Ahmad dan Ibnu Majah ya. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Terus Rasulullah SAW ditanya lagi, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka jadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Gitu ya. Jadi
Yang disebut ahlul Quran itu yang berinteraksi dengan Quran, ya, sering tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran hingga tuntas, mempelajari kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, seperti itu. Jadi ibaratnya keluarga ya, contohnya gini, saya contohkan ya adik-adik ya, Nanda ya, ayah bunda misalkan ya. Oke, di sini tadi saya ada yang namanya Khalid ya. Nah, misal begini ya, misal ini ya, putranya bunda siapa ya? Putranya bunda Umi Khalid mungkin ya. Mungkin iya ya. Jadi misalkan nih, Khalid ini suatu hari ketika kan saya tuh Kabupaten Bekasi termasuk Provinsi Jawa Barat ya. Misal ya, ketemu dengan Gubernur Jawa Barat. Sekarang siapa Gubernur Jawa Barat? Ridwan Kamil ya. Ridwan Misal Kamil. nih, karena Khalid memiliki prestasi, misalkan sudah hafiz Quran, Pak Ridwan Kamil nih, memberikan hadiah. Selain hadiah, Ridwan Kamil bilang nih, Ananda Khalid, ya mulai saat ini Khalid akan aku angkat menjadi anak angkat Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Coba apa yang akan terjadi? Ya, coba Khalid, mana Khalid? Misal ya, pasti ya ketika ada berita Ridwan Kamil mengangkat anak Khalid siswa SD plus Alamin kelas 4 satu Bekasi. Berarti nanti pasti Khalid akan mendapatkan perlakuan yang banyak, perlakuan yang baik ya dari orang-orang di Jawa Barat khususnya. Misal ketika Khalid misalkan belum punya sepeda, tiba-tiba ada yang ngasih Khalid ini hadiah dari, ingin memberikan hadiah, ataupun misalkan Khalid belum punya apa ya, raket yang bagus misalnya, tiba-tiba ada yang ngasih dan sebagainya. Itu ibaratnya seperti itu. Apalagi ini dijadikan oleh Allah keluarga di bumi, otomatis maka ya Allah akan memberikan banyak sekali pertolongan kepada kita, bahkan ya di luar logika kita. Ya oke, kita akan cerita dulu ya. Silakan kakak cerita dulu. Oke, Sayhu akan bercerita tentang berkah Allah ini ya, keluarga Allah di bumi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimulai lagi ya anak saya ya. Oke, lanjut. Dulu saya sekolah di SD negeri. Ketika sejak kelas 1 sampai kelas 2, saya pulangnya sampai jam 10. Setelah itu lanjut menghafal Quran bersama Umi dan Abi. Tetapi ketika kelas 3 harus ikut les wajib. Jadi tidak bisa ikut menghafal Quran. Terus? Ya, terus pernah ikut lomba ya? Pernah ikut lomba di sekolahnya. Sayhu ini juara 1. Juara 1. Terus? Kata ibu guru saya, juara 1 dan juara 2 di sekolah lomba hafiz akan diikutkan lomba hafiz di tingkat kecamatan. Tapi tiba-tiba ketika kan ya. Jadi kata bu guru, Sayhu tidak jadi mewakili SD-nya ke lomba hafiz tingkat kecamatan. Saya sedih. Tiba-tiba habis saya datang. Kenapa kakak sedih? Biasanya kan latihan sama bu guru. Kata bu guru, saya nggak jadi diikutkan lomba tahfiznya. Terus habis saya bertanya kepada
Ibu Guru. Ya, jadi seperti itu ya. Cukup ya ceritanya ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi ketika itu, jadi Saihu ini, kakak Saihu mulai menghafal itu di kelas 1 ya, kelas 1 SD. Karena kebetulan Bu Ida pindah ke Ciamis dan membuat lembaga ITIC ini, rumah kami salah satu programnya itu ketika kakak Saihu masuk SD. Jadi di sekolah ini udah juara 1 tahfiz, juara 1 ya. Nah, ketika akan mengikuti lomba di kecamatan, maka otomatis yang juara 1 dan 2 yang akan diikutkan. Tapi suatu ketika si bu guru ini tiba-tiba ngasih tahu kakak saya nih, nggak jadi katanya itu. Ya, yang akan maju ke babak tingkat kecamatan itu yang juara 2. Tentu saja ya, kakak ini sedih banget dong, gitu ya, sudah latihan, sudah sangat senang. Bukan karena ini juaranya sebetulnya, tapi senang ingin bareng-bareng dengan yang lain ya, lomba tahfiz. Kemudian akhirnya suami saya bertanya kepada ibu guru ini, kenapa saya itu tidak jadi mewakili SD tersebut? Gurunya langsung kelabakan. Bu guru hanya mengatakan bahwa, oh begini Pak, Syaihu ini kalau saya cari untuk latihan ya setiap istirahat suka tidak ada. Gitu ya, alasan bu guru seperti itu. Padahal sesungguhnya Syaihu itu selalu ada, lagi enggak, Syaihu itu enggak pernah kemana-mana kalau istirahat. Ya, jadi tetap aja stay di sekolah. Gitu. Dan ketika suami saya menemukan guru itu ngumpet-ngumpet latihannya ya di belakang mihrab gitu ya. Nah, akhirnya kita melihat kekecewaan yang luar biasa dari Syaihu ini, dan karena sudah dijanjikan ya, jadi kebayang ya, mungkin itu kebayang ya ibu guru menjanjikan anak-anak di sini misalnya mau ikut lomba kemudian tidak jadi dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebuah janji seorang guru kepada anak itu harus hati-hati ya. Sehingga akhirnya suami saya dalam hati terbersih. Insya Allah kayaknya Syaihu di sini kurang cocok begitu ya. Saya ingin memindahkan anak saya ke sekolah yang lebih baik. Itu terbersih saja, belum tercar. Karena kebetulan memang SD terbaik di Ciamis itu ada SD swasta ya, namanya di Andara. Waktu itu kita belum masuk ke sana karena sudah tutup ya, sudah ditutup. Dan kenapa di SD negeri ya? Kenapa saya dan suami menyekolahkan anak di SD negeri? Karena supaya pulangnya cepat. Sehingga program lainnya kita pegang sendiri. Ya. Singkat cerita, ya akhirnya ya udah gitu ya. Waktu itu ketika bulan Ramadan, peserta tahfiz, rumah tahfiz kami itu membludak. Masya Allah, ya. Sampai halaman rumah saya kan pinggir jalan ya, Ciamis pinggir jalan itu mobil dari ujung barat ke ujung timur penuh mobil. Itu bukan mobil yang biasa ya, mobil bagus-bagus ya, karena ternyata alhamdulillah kehadiran kami di Ciamis disambut baik oleh seluruh orang tua, baik dari menengah ke atas gitu ya. Mereka tuh bahasa Sundanya tumplek ruah ya. Jadi semua berkumpul di tempat saya itu Ramadan hampir lebih dari 100-an gitu ya, mengikuti program tahfiz Quran. Sehingga salah satu cara kita untuk menguatkan hafalan anak-anak adalah dengan mengikutkan program lomba tahfiz Quran. Ya, suami saya membahagiakan Syaihu ya, mengobati kekecewaannya dengan hayu gitu ya, kalau bahasa Sundanya ayo kita cari lomba tahfiz yang nggak usah dari sekolah. Ini kita bawa semua beberapa siswa tahfiz kita ke Radar TV Tasikmalaya, lomba tahfiz ketika bulan Ramadan. Kebetulan waktu itu ada salah satu putri dari pemilik sekolah terbaik di Ciamis ikut menjadi santri kami dan menjadi salah satu peserta lomba tahfiz. Beliau juga ibunya waktu itu ikut, dan beliau sendiri bawa mobil. Jadi menawarkan Ida bawa mobil ya buat ngangkut santri untuk ke Radar TV. Subhanallah. Nah, di perjalanan itu banyak dengan beliau. Karena saya juga pengen tahu nih MI Andalan ini visinya seperti apa dan sebagainya. Ternyata Andalan itu didirikan oleh pemiliknya sekolah untuk menghilangkan anti-bullying dan diskriminasi gitu ya di awalnya. Jadi ketika saya bercerita, saya cerita aja. Biasa ya ibu-ibu ya, Bunda Mukti ya.
kalau ketemu dengan ibu-ibu ya kita share begitu ya, cerita bahwa saya seperti ini mendapat diskriminasi dan sebagainya. Bagi kami ya, kalau masalah bukan hanya tahfiz, sebetulnya diskriminasinya adalah masalah prestasi sekolah. Ya, jadi saya itu sebetulnya selalu 3 besar, tetapi di ranking itu pasti aja 10, terus aja di ranking 10. Bagi kami masalah ranking nggak masalah. It's okay lah, gampang lah. Tapi kalau masalah Quran, orang juga melihat gitu ya, kemampuan Quran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Makanya itu juga sempat heboh di SD, itu sempat heboh ketika Syahihu tidak jadi mewakili SD-nya, dan jelas saja kan langsung kalah gitu ya. Nah, ketika saya ngobrol dengan ibu dari santri yang memiliki sekolah unggulan ini, saya ceritakan dan sebagainya. Saya tidak punya niat apa-apa ya, cuma memang saya pun sama suami terbersih, saya ingin memindahkan ke sekolah yang terbaik. Sepulang dari Radar TV, ya itu Ramadan. Jadi tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon, ya saya telepon oleh beliau ya, ibu pemilik sekolah itu. Beliau mengatakan, Wida, saya sudah diskusi dengan suami, insya Allah kami yang memberikan kesempatan kepada Ananda Syahihu dan Hafiz adiknya untuk sekolah di kami, ya, tanpa harus membayar uang pangkal. Masya Allah. Yang kala itu uang pangkalnya sekitar 6 juta ya satu orang. Berkah dari Allah ya Bu itu ya. Oke, maaf, ini tadi sinyal. Nah, begitu ya. Jadi ketika itu beliau langsung mengatakan, silahkan Syahihu masuk dan Hafiz tidak usah membayar Tuh, uang tetap pangkal. aja. Waktu itu Benar. saya tidak bisa menahan haru ya, saya langsung nangis gitu ya, saya sampaikan ke suami, Masya Allah ya. Nah itu salah satu kisah yang menandakan bahwa menghafal Quran Allah jadikan keluarganya di bumi. Jadi artinya bersihkan hati Allah dengar. Oh, ini Allah kayaknya berikan. rangkum berarti gak ada. Gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang dan melebihi apa yang kita harapkan. Saya inginnya memindahkan Syahihu saja sekolah sama adiknya. Dan pemilik sekolah itu mengatakan, kami ingin mendapatkan keberkahan dari para penghafal Quran. Insya Allah. Dan akhirnya siswa MI tersebut banyak akhirnya yang ikut di kita. Gitu, dan anak pemilik sekolah ini pun ikut karantina 2 bulan. Ya, ikut karantina 2 bulan dengan Syahihu. Waktu itu Syahihu sudah berhasil sampai 30 juz, kalau anaknya baru sampai 11 juz. Gitu ya. Jadi itu salah satu kisah yang menurut saya kadang di luar logika. Gitu ya. Dan itulah ciri bahwa Allah menjadikan keluarganya di bumi. Ya, kemudian ketika itu Syahihu ya ikut karantina 2 bulan, ya ikut karantina 2 bulan. Nah, waktu itu juga ya terjadi lomba Olimpiade matematika, MNR ya. Jadi sebelum ikut karantina, Syahihu, Naila, kemudian satu lagi Fatia itu ikutan penyisihan. Dan ketika karantina sedang berlangsung, muncul pengumuman bahwa Syahihu, Naila, Syahihu, Fatia ya, dua siswa ini lolos ke babak final. Dan waktu itu bertepatan juga ketika saya ngisi parenting ya di GMG waktu itu ya, di Grand Mutiara Gading ya, kalau tidak salah. Bunda Mukti juga ada mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi banyak hal yang Allah berikan kepada kita ya ketika kita berproses terus untuk menjadi para penghafal Quran. Ya, oke, selanjutnya. Paham ya anak-anak ya? Jadi harus termotivasi begitu ya. Kalau kita menghafal Quran, jadi Ananda minta apapun ke Allah. Ya, minta sama Allah. Ya, nanti akan Allah kasih. Gitu ya. Cuma jangan sampai mana sih minta sama Allah nggak dikasih-kasih.
gitu ya. Tapi harus dengan sangat ikhlas gitu ya, bahkan hanya bersihkan hati. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya keberkahan. Nah, ini ya, keberkahan bagi kehidupan para penghafal Quran di dunia dalam bentuk, nah ini ya, disempurnakan dengan hadis ini. Saya bisa di sini nggak, Pak Robi? Di HP saya. Oh, ini. Nah, ini ya. Oke, saya bacakan hadisnya dari hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala pun akan memberi limpahan keberkahan bagi kehidupan para penghafal Al-Qur'an di dunia, bukan hanya di akhirat semata. Siapa saja yang dirinya disibukkan dengan Al-Qur'an dan zikir sehingga dia tidak sempat meminta, maka aku akan memberikannya yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Nah, ini artinya bahwa Allah memberi keberkahan ya pada kehidupan menghafal Quran. Jadi bentuk dikabulkannya secara lebih dari apa yang kita minta. Gitu ya anak-anakku solihah, solih semuanya. Jadi kalau ingin minta sesuatu kepada Allah, minta yang banyak. Tentunya dengan tadi kita ikhtiar, istiqomah, terus menjalani proses menghafal Al-Quran. Ya, dan saya juga sempat ya terbesit dalam hati saya waktu karantina 2 bulan itu. Ya Allah, saya pengen refreshing gitu ya. Saya tipe Steven, saya orang intuiting ya, tipe kreatif. Jadi refreshingnya itu lihat keluar ya, jalan-jalan, lihat alam dan sebagainya. Ternyata ketika saya lolos ke final KMN itu di Ancol, dan akhirnya saya pun bisa sambil rekreasi ke Ancol. Subhanallah ya, Masya Allah. Jadi walaupun saya hanya terbesit di dalam hati, saya ingin berekreasi sebentar nih gitu, biar refresh aja. Ternyata betul, Allah sampaikan sampai ke Ancol. Gitu, itu ada 1.000 orang se-Indonesia ya waktu itu. Ya, jadi itu yang harus kita motivasi dalam diri kita. Ya, bahwa Allah akan berikan keberkahan kepada kehidupan kita. Ya, ayah bunda mendampingi anak-anak kita dengan kelelahan yang luar biasa, ya, para guru-guru juga sama. Harus yakin Allah mudahkan urusan-urusannya. Kan Allah berikan keberkahan-keberkahannya dan Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Gitu, ya. Satu lagi kisah yang menarik juga gitu ya. Saya juga pernah tiba-tiba didatang waktu itu terbersit dalam hati kami. Kayaknya kita harus punya motor operasional nih buat guru-guru, kasihan gitu ya. Baru sekedar banyak menangkan kita juga pada nggak ini gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngasih gitu ya, orang tua siswa mengatakan, Bu Ida, anak saya alhamdulillah sudah diterima di Asyifa Subang. Saya bernazar kalau anak saya diterima di Asyifa Subang, maka saya akan memberikan motor ini. Akhirnya kami diberikan motor, ya, motor Bisor, BPKB lengkap dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Gitu. Iya. Selanjutnya, Iya, tapi nggak ada gambarnya kan. Oke, selanjutnya ya, anak-anak semuanya. Nah, ini kemudian keutamaan yang selanjutnya diutamakan menjadi pemimpin. Ya, Allah akan mengangkat bagian kaum berkat kitab Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Gitu. Jadi orang-orang yang menghafal Quran akan dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin. Ya, pemimpin dimanapun seperti itu. Seperti halnya mungkin kalau sekarang adik-adik ya, anak-anak semuanya tahu ya negara mana yang presidennya itu bisa memimpin sholat berjamaah dengan al-syahdu Qurannya. Di mana? Ada yang tahu? Negara mana? Mana coba? Di mana? Turki. Oke, Masya Allah, betul ya. Turki, ada yang tahu namanya? Nama presidennya siapa? Siapa ya? Erdogan. Ya. Erdogan. Oke, sip ya. Masya Allah. Ya, itu ya salah satu aja. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga ya akan muncul sosok pemimpin yang menghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena keberkahannya akan kita rasakan negara gitu ya, bahkan di luar negara kita. Oke, selanjutnya kakak lagi cerita ya. Oke, ini kakak, jadi mohon maaf ya, jadi Saihu di sini sharing aja cerita-cerita yang nanti mungkin kita lebih banyak bertanya ya, biar lebih interaktif gitu ya. Oke, satu lagi kakak akan cerita ya, silakan, yang tentang keberkahan Allah ya kepada para penghafal Quran. Oke kakak, silakan. Sepeda. Ya, oke.
Waktu dulu ketika sesudah di wisuda 30 juz, sama Umi Abi dikasih sepeda gunung. Tapi gak lama sepedanya rusak. Pengen sepeda lagi gitu ya. Pengen dibenerin sepedanya. Tapi tiba-tiba waktu bagi rapot di sekolah, saya dapat door prize dari sekolah. Masya Allah. Dapat sepeda baru. Sepeda baru ya. Mirip ya, bahkan lebih bagus ya. Terus Waktu itu saya gemetaran. Pengen yang sepedanya dibenerin, tapi malah dapat sepeda yang baru. Jadi saya dapat sepeda baru, adik saya juga dapat sepeda baru. jadi semangat gitu ya, ini semangat terus gitu ya adik-adik ya. Jadi kakak ini juga tadi ya seperti ceritakan, tiba-tiba dapat kayak panggil di sekolah ya, sampai bu kepala sekolah itu ya menyemangati anak-anak semua pada saat ini. Sudah hafal Quran 37, Allah berikan keinginannya. Gitu ya, saya ceritakan terbersit dalam hatinya, pas sepedanya rusak pengen dibenerin, nggak minta sepeda baru sih, itu saja keinginannya, tapi ternyata Allah berikan yang lebih baik lagi ya. Nah itu banyak hal, pokoknya kisah-kisah lain termasuk mungkin kita bisa melihat ya kisah-kisah luar biasa dari para penghafal Quran yang lain, tapi itu yang kita rasakan. Nah adapun untuk caranya begitu ya, cara bagaimana kakak bisa 30 juz gitu ya. Jadi satu sebetulnya ya, satu yang kita tanamkan dari kecil, dari dalam kandungan malah ya, ketika saya pertama menikah juga sudah saya siapkan bahwa saya ingin dapatkan suami yang punya visi yang sama. Ya, saya sejak kuliah itu sudah beli buku-buku tentang pendidikan anak, tentang Quran. Jadi betul-betul disiapkan sebelum menikah ya. Sudah menikah, ketika saya mengandung saya itu, saya ajak terus ngomong, gitu ya. Saya ajak ngaji, saya ajak menghafalin Quran, saya ajak ngomong, padahal di dalam perut ya. Dan ketika lahir terus saya stimulasi Quran. Jadi stimulasi Qurannya itu sejak di dalam kandungan. Jadi terus dibacakan Al-Quran. Kemudian ketika lahir juga terus ya, saya tasmikan, hafalan, murotal terus. Dan ada satu yang sangat penting. Nah ini yang harus dipahami oleh ayah bunda semuanya ya, anak-anakku semuanya. Kunci kesuksesan Sayhu dan adik-adik ya, yang sudah kami selama ini riset, bahwa selama ini saya sejak anak-anak kecil saya tidak pernah punya TV. Ya. Jadi dari kecil bukan saya tidak mampu beli, tidak ya. Dulu waktu di Bekasi saya beli rumah di Delta Mas ya. Jadi rumah saya di Delta Mas Cikarang. Saya tidak pernah punya TV, saya tidak beli TV. Saya beli TV ketika usia anak-anak itu sudah mulai usia 3 tahun ya. Itu pun TV tidak ada antenanya, di TV dengan VCD. Saya pilihkan CD edukasi ya, dan saya sendiri yang mengajarkan. Karena kebetulan waktu itu saya sudah tidak bekerja, suami saya bekerja di Tisutesa, jadi saya yang mendidik langsung anak-anak. Ya, saya ajarin Syaihu Hafiz waktu itu, anak saya baru 2. Jadi tidak pernah ada TV yang tersambung ke antena ataupun parabola. Ya, kemudian makin ke sini era digital ya, HP sudah mulai banyak. Anak-anak pun tidak pernah saya berikan HP. Untuk saat ini pun kakak Syaihu ya, adik-adik semuanya, solih-solihah, udah SMP nih, masih belum kami beri HP. Jadi kalau belajar itu masih pakai HP Abi atau Umi ya, HP saya atau suami. Setelah dari sudah disimpan, kembali lagi hafal Quran, kembali lagi olahraga,
Jadi nggak terus menghafal Quran juga. Jadi ada olahraganya, kan tadi senang memelihara ikan hias ya di pesantren. Bahwa kita ada akuarium gitu ya, memelihara ikan hias, kemudian kita rutin olahraga bulu tangkis dan sebagainya. Nah, itu ya tips yang salah satunya memang yang sangat penting, karena di era digital ini HP itu menjadi penghancur ketika tidak digunakan dengan bijak. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, anak-anak solih-solihah, kalau sudah dari selesai, simpan HP-nya. Jangan malah jadi terus main game, ya, buka YouTube yang macam-macam, itu langsung menghilangkan hafalan. Ya. Jadi ketika HP tidak digunakan dengan bijaksana, ya orang tua juga sama, ya tetap harus memantau. Itu yang menjadi penyebab kenapa susah hafal, yang dihafal mudah hilang, dimungkinkan nggak mungkin. Salah satu yang terberat saat ini ujian anak-anak kita, adik-adik anak-anakku semuanya adalah gadget. Ya, seperti itu. Jadi itu beberapa tips, dan ini apa Kakak Syahyu tadi saya jelaskan dari awal. Ya, jadi saya itu ketika kelas 1 SD apa ceritanya? Saya lupa cerita ya. Jadi ketika TK itu ya, karena tipe intuiting, jadi kalau tipe intuiting diajarin ngaji cuma tulisan hitam doang itu lama memang. Jadi ketika di Bandung itu saya waktu dari Bekasi pindah ke Bandung ya, saya UTK itu diajarin metode Umi baca Quran itu bolak-balik nggak bisa-bisa. Ya sampai selalu ulang, beberapa kali ulang begitu ya. Nah, akhirnya ketika pindah ke Ciamis ya untuk menunjang kemampuan baca Qurannya, Syaihu dibawa ke Bandung sama suami saya. Waktu itu ketika kami hijrah ya, jadi kami hijrah dari Bekasi ke Ciamis, ada Bekasi ke Bandung, di Bandung ke Ciamis, meninggalkan semua kemapanan yang sudah kami dapat. Jadi waktu itu suami saya sudah mau diangkat jadi manajer di Tisu Tesa ya, sudah kita punya diberi mobil dari perusahaan, kita juga sudah beli mobil sendiri. Ketika pindah ke Bandung kita jual semua ya, kembali dari nol lagi. Saya nggak punya motor, saya punya motor doang, saya nggak punya mobil. Ketika pindah ke Ciamis, maka saya dibonceng sama suami saya pergi ke Bandung sampai diikat pakai kain supaya tidak jatuh ya, untuk bisa ikut training Quran, baca Quran berapa hari? 3 hari ya. Masya Allah, ketika pulang dari Bandung kemampuan baca Quran ini langsung melejit ya, seperti itu. Dan sejak kemampuan Qurannya melejit maka hafalnya makin lancar. Oke, Bunda Mukti, mungkin itu ya, karena ini sudah lebih kayaknya 45 menit ya, mending kita tanya jawab saja ya. Itu mungkin sekilas ya kisah kami, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, juga bisa ditanyakan lebih detail mungkin ya, lebih enak biar bisa langsung dipraktikkan di rumah ya ataupun di sekolah. Itu saja Bunda Mukti ya dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kelas apa? Silahkan kalau yang mau bertanya kami kembalikan kepada MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tadi ada yang bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di-mute lagi anak-anak solihah untuk mikrofonnya. Kita mendengarkan pertanyaan ya. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan sudah. Bunda ya. Sudah ada Bunda Ida. Jadi ya. di sini ada pertanyaan dari Faiz dan mamahnya. Bertanya pada Kak Saihu. Kak Saihu bisa menghafal sampai 30 dalam waktu berapa lama ya? Oke. Jawab Kakak ya. Silakan Kakak. Berapa lama? Empat tahun. Selama 4 tahun dari kelas 1 ya Kak ya? Dari kelas 1 sampai kelas 4 ya? Dari kelas 1 sampai kelas 4 ya. Ya, 4. Jadi wisuda itu Maret ya. Berarti 3,5 tahun lebih lah. Jadi kalau untuk menghafal sekarang belum terlambat ya Bu Ida ya, dari kelas 4. Ya, insya Allah ya. Kalau misalnya belum kelas 4, kelas 4 belum balik ya, insya Allah. Jadi masih bisa dikejar. Ayo semangat yang ingin menghafal Quran, dikejar untuk biar bisa mengikuti Kakak Saihu sudah hafiz 30 juz. Nah sekarang pertanyaan yang kedua nih Bunda. Oke, silakan. Bagaimana cara memanfaatkan gadget untuk mendukung semangat menghafal Al-Quran?
Karena sekarang anak-anak sulit dari gadget. Apalagi sekarang kondisi daring selalu pakai gadget. Bagaimana Gadget, kiat-kiatnya nih ya. Bunda? Oke, sama ya. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, jadi untuk masalah gadget ya memang dengan kita sudah memasuki era digital, memang kita tidak bisa dilepaskan dari gadget. Ya, kalau saya karena memang dari awal tidak dikenalkan gadget ya, walaupun sekarang pakai gadget tapi anak-anak sudah tahu kapan harus menggunakan, kapan tidak ya. Tapi nah, untuk yang sudah dikenalkan kepada gadget memang ada aturan-aturan yang harus dibuat ya, Ananda ya. Ayah, ibu ya, anak-anak semuanya. Jadi harus ada kesepakatan begitu ya, ya Bunda, kesepakatan kapan boleh pakai HP. Ya misalkan daring nih, daring dari jam 7 sampai jam 12 misal ya. Oke, itu daring. Nanti harus ada break dulu. Gitu ya, break dulu. Break dulu dipakai. Breaknya juga ini misalkan istirahat, sholat dan sebagainya. Kemudian di luar daring misalnya, kan sebetulnya daring juga kan nggak full pakai HP ya sebetulnya ya. Misalkan Zoom hanya berapa jam. Masalahnya ini nih anak-anak ketika Zoom gitu ya, suka sambil ini kan. Kalau Zoom kan bisa sambil lihat YouTube, main game dan sebagainya. Itu harus dipahamkan memang kepada anak-anak ya. Apa bahayanya gadget ya? Jadi ayah bunda ini sebetulnya harus materi khusus juga sih tentang pengaruh gadget terhadap kesehatan tubuh, terhadap kerusakan otak dan sebagainya. Bunda ini harus ada materi yang khusus. Cuman intinya ayah bunda di rumah harus sudah mulai memahami ya, menyampaikan kepada anak-anak apa bahayanya ketika kita terpapar dengan gadget. Ya mulai dari kerusakan sistem tubuh ya anak-anak ya. Jadi kalau Ananda terlalu banyak di depan HP ya, mata bakal minus ya, rusak, otak kita bakal sistem sarafnya mulai putus-putus ya. Jadi nanti jadi susah mikir. Yang paling parah itu bisa kecanduan ya anak-anak ya. Jadi kecanduan HP. Kecanduan HP itu cirinya kalau diambil HP-nya sama bunda, sama ayah, anak-anak ngamuk. Bahkan sampai pukul-pukul gitu ya. Itu sudah mulai kecanduan ciri-cirinya ya. Jadi seperti itu bunda ya. Adakan komunikasi, manfaat gadget, negatifnya gadget, ya. Kemudian bikin kesepakatan bersama yang harus ditepati. Ketika Ananda mengikuti kesepakatan kita boleh dikasih reward. Ketika Ananda ini kelas 4 ya sudah boleh dikasih punishment. Jadi bukan reward doang kalau udah kelas 4. Dikasih punishment. Ketika melanggar kasih punishment. Walaupun punishment-nya tetap yang mendidik ya. Misalkan punishment-nya apa gitu ya, seperti itu. Dan tetap ayah bunda juga harus memantau. Ya, harus memantau terus. Jadi ada saatnya si HP itu betul disimpan, diumpetin. Kemudian selanjutnya, nah dari kita sendiri, ya ayah bunda sendiri. Saya selalu bilang ayah dan bunda, karena mendidik anak itu sebetulnya kan kalau dari Quran ya 8 kali disebut tuh ayah, ya baru bunda. Gitu. Jadi ketika di rumah ayah ibu tuh harus punya komunikasi tentang parenting. Jadi harus ada kesepakatan yang disepakati bersama ya. Jadi jangan sampai ayah bilang A, bunda bilang B terkait gadget ya. Biasanya kan emak-emak ya, kita nih emak-emak yang paling galak, ya nggak Bu, bunda. Boleh ayah yang melonggarkan. Karena ayah capek ya pulang kerja, ya udah kasih biar nggak rewel gitu kan rata-rata. Ayah maaf ya ayah ya. Tapi rata-rata seperti itu. Nah harus ada kesepakatan. Nah dari ayah bundanya juga sama, sebaiknya tidak megang atau menggunakan gadget di depan anak-anak. Ya, jadi ketika ayah bunda misalkan harus bekerja dengan gadget, maka bekerjalah di ruang kerja, maksudnya dijelaskan ayah dan ibu memegang HP itu sedang bekerja. Tapi kalau memang ayah bunda pengen memang sekedar ya browsing apa, sebaiknya ngumpet ya, maksudnya tidak di depan anak-anak. Ketika di depan anak-anak, hadapilah face to face, ajak anak-anak bermain. Jadi di rumah juga untuk mengalihkan gadget gitu ya. Selain ditentukan jam-jamnya, juga kita harus program selain akademis ya, misalkan kalau anaknya suka olahraga, kita bikin program olahraga. Kalau sekarang lagi pandemi ya, apa yang bisa kita lakukan, misalkan yang memang aman, gitu ya. Kalau saya kan di sini punya meja tenis, nah ini di belakang ya, ini jaga ya, lupa pokoknya Bapak Ibu ya. Jadi bunda kalau anak sudah kita aktifkan dengan program yang lain, itu anak lupa dengan gadget.
Saya yakin ya, karena kita sudah mencoba itu bertahun-tahun. Gitu ya. Jadi itu tipsnya yang bisa kita bagi ya. Jadi ayah ibu juga sama. Jadi jangan pulang kerja di rumah tuh gini. Untuk selanjutnya juga mode YouTube juga dibikin mode terbatas ya, biar anak-anak juga tidak bisa mengakses yang walaupun sekarang udah pada paham ya bisa dipindah sendiri. Memang udah nggak aman gitu ya, sudah sangat berbahaya. Nah ini kepada anak-anak semua ya, harus bisa pilih ya anak-anak soleh-solehah ya. Kalau disuruh bu guru lihat YouTube, jangan buka-buka yang lain. Kalau kebuka yang aneh-aneh udah beristighfar. Banyak istighfar biar tidak jadi pengen melihat, begitu ya. Kan sekarang buka YouTube cari pembelajaran matematika bisa, muncul yang lain. Gitu ya. Itu mungkin ya untuk pertanyaan berikutnya Bunda Mukti ya. Masih ada lagi pertanyaannya? Masih ada 2 lagi Bunda. Di sini pertanyaan yang berikutnya siap, dari Kakak Afif Hamdi, kelas Kholid. Bunda, apa saja tipe-tipe anak dan bagaimana cara mengendalikan anak sesuai tipenya? Ya, oke ya, tipe-tipe anak. Jadi kalau berbicara tentang tipe anak, sebetulnya kan kalau secara ilmu psikologi ya, secara umum itu kan ada yang MIR itu ya, multiple intelligence itu sekitar ada 7 kalau tidak salah ya. Yang kecerdasan musikal, otak kiri, dan sebagainya begitu mendalami. Tapi saya dialami apakah sudah dites TV? Bunda? Belum. Di sini belum Kalau ada di tes. karena kami adalah belum ada ya. Karena kami kebetulan konsultan Sivin ya, suami konsultan Sivin juga. Jadi kami semua sudah tes sidik jari ya, Sivin namanya. Banyak sebetulnya tes sidik jari ini, tapi bagi kami yang sudah kami riset dan kami rasakan sendiri Sivin ini yang paling mendekati. Sebetulnya dari MIR juga, dari kecerdasan MIR itu, tapi lebih difokuskan. Jadi kalau MIR itu satu anak masih memiliki beberapa kecerdasan, beberapa tipe ya. Kalau Stephen itu kita sudah kepada personal genetik, jadi satu karakter, maksudnya bukan satu karakter, satu kecerdasan tapi memiliki beberapa karakter. Ya, jadi memang kalau kami karena Stephen tadi harus dites, gitu ya. Cuman secara umum kalau Stephen itu ada 9 nih Bunda ya. Jadi otak kiri, tipe otak kiri itu ada 2, otak kiri atas, otak kiri bawah. Kalau otak kiri atas itu yang logika gitu ya, yang seneng itu. Terus ketika kecil sering bertanya kenapa sih bumi, ya Allah, kenapa? Nah bisa jadi kalau anak bunda, anak ayah sering bertanya kenapa, jadi otak kiri, jadi ya, boleh otak kiri bawah itu contohnya anak saya yang kedua Hafiz, yaitu namanya sensing ya. Nah itu kelebihannya itu di memori. Jadi kalau otak kiri bawah itu memori kelebihan dan otot dan gerak. Jadi di situ potensi penghafal Quran sebetulnya di otak kiri bawah ya. Nah, kemudian ada otak kanan atas dan otak kanan bawah. Otak kanan atas ada 2, otak kanan bawah ada 2. Kemudian di tengah-tengah ya, di lobus tengah itu insting. Nah, kalau saya dengan kakak saya itu di sini namanya intuiting, orang kreatif. Jadi sebetulnya Syaihu saya ini ya, apa namanya diagonal. Hafal itu di sini sebetulnya kelebihannya menghafal itu. Syaihu di sini. Jadi sebetulnya menghafal itu kelemahan dari kakak saya ya anak-anak ya. Tetapi dengan Quran semuanya bisa dilakukan. Jadi kelemahan itu bisa kita minimalisir. Gitu. Alhamdulillah saya dengan yang dengan kelemahannya malah ya, seperti itu. Tapi perjuangannya luar biasa. Coba kakak cerita ya. Bukan nih. Sampai nangis sekarang lagi memutihkan tuh ya. Surat apa yang bisa? Surat apa? Surat apa? Al-Hijr. Al-Hijr. Kakak sampai nangis ya? Ya ketika memutihkan karena saya itu udah pusing gitu ya, lari ke kamar mandi. Kamar mandi nangis. Karena memang makin tambah usia makin berat ya, itu tantangannya untuk menghafal Quran. Tapi ketika kesulitan datang terus saja akhirnya bisa dilewati. Nah gitu ya Bunda, jadi untuk tipe itu memang kita tidak bisa menebak-nebak, harus dites ya, ataupun memang kalau mau dia diperhatikan, misalkan anak kita ini kok
cengengan misal ya, cengeng bisa. Tapi saya juga kalau tidak dites tidak bisa menebak, tapi setidaknya bisa memprediksi lah ya. Misalkan kok cengengan nih anak saya, bisa jadi itu tipenya tipe otak kiri bawah, otak kanan bawah ya, tipe perasa. Ya, misal kalau tipe perasa itu cara belajarnya, ya jadi kalau di tes Stephen ini kita tes tipenya, cara belajarnya bagaimana, ketika ada kesulitan harus bagaimana itu bisa kita jawab. Ya, misal yang tipe perasa itu kelebihannya kan di perasaan gitu ya. Jadi harus cara belajarnya itu dengan audio. Ya, dengan diulang-ulang terus gitu ya. Dan cara stimulasi pengasuhan anaknya itu dari orang tua ke anak itu harus banyak disayang ya, mengeluarkan kata-kata verbal yang baik, yang romantis gitu ya, kata sayang, sentuhan kulit, dan gitu-gitu. Kalau itu tipe Saihu intuitif, cara menstimulasinya itu tidak dengan dielus nggak ngaruh. Untuk stimulasi kecerdasan, tipe kakak yang kreatif tidak bisa dengan seperti itu. Tetapi dengan caranya memotivasi itu, menstimulasi yang tipe kreatif itu dengan memberikan gambaran besar gitu ya. Gambaran besar, jadi kalau penghafal Quran itu nanti akan bagaimana? Akan memberikan mahkota kepada orang tuanya, mendapatkan kebaikan. Nah, itu pasti. Kalau dari kecil stimulasi ya kreativiti gitu ya, bikin-bikin. Saya dulu di Bandung ketika kakak di Bekasi dan di Bandung, itu di rumah udah kayak ngumpulin kardus bekas susu ya, ngumpulin apapun. Saya tumpuk untuk menstimulasi saya kreativitas. Jadi bikin-bikin dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dengan mengetahui tipe dan karakter anak itu, maka akan memudahkan orang tua untuk tadi mendampingi program-program di rumah. Ya, sehingga bisa mengalihkan dari gadget itu sebetulnya. Jadi kuncinya harus tahu dulu tipe dan kecerdasan anak itu seperti apa. Itu Bunda ya. Baik. Bisa dibaca-baca juga sih sekarang banyak ya buku tentang tipe-tipe anak. Baik. Selanjutnya Bunda. Ya, untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan ke kakak Saiku, Ya. kakak minta tipsnya agar selalu istiqomah dan semangat menghafal Al-Quran. Ini dari Zam-Zam. Ya, untuk pertanyaan terakhir. Ya, Untuk ya, kakak Saiku. Minta tipsnya ini Kak nih, minta tipsnya agar selalu istiqomah dan semangat menghafal Al-Quran. Minta tips istiqomah dan semangat menghafal Al-Quran. Dibaca gampang dihafalnya. Mau diulang aja. Kalau diulang aja, gak bakal hafal. Di pesantren ini juga Putus-putus ya. Ada kelas. Terus di pesantren ini juga paling Putus-putus kakak, suaranya kak. Putus-putus kak Saiku. ada. Coba di sini. Oke. Sebentar ya. Saya. Kamu udah begitu. Ya maaf ya, nanti ini ganti. Coba. Oke, dilanjutkan pakai Zoom yang saya. Ada teman di pesantren ya. Kolesteran itu cepet banget. Jadi saya juga iri. Saya juga jadi semangat. Kamu kalah sama anak kecil. Anak kecilnya restoran. Saya di restoran. Jadi saya semangat, baca terus, biar bisa hafal. Sama biar bisa
hafalnya cepat. Sebelum hafal, kalau waktu istirahat, saya baca kisah-kisah di Al-Quran sama tafsir Al-Quran. Saya juga sekarang lagi baca tafsir surat Yusuf biar lebih mudah untuk menghafal. Sama olahraga rutin biar badannya fit. Terus kalau lagi ngapal, suaranya dikeluarin biar gak ngantuk. Udah itu aja gitu. Nah itu aja ya. Baik, terima kasih Kak Saiku. Jadi intinya tadi biar semangat istiqomah dan dalam menghafal Al-Quran. Terima Ini ya Kak ya, kasih. rajin untuk selalu mengulang hafal. Terima kasih, Kak. Hari ya Kak ya. Terima kasih, Rutin Kak. olahraga, dan selalu termotivasi Terima dengan teman kasih. yang lain ya. Dan ada sparring ya, ada teman. Dan Ada selalu teman. termotivasi dan Terima ada teman ya Kak kasih. ini ya. Saling menyimak Ya. begitu ya Kak Saiku. Nah, jadi Heeh. saling ini jadi Menyimak. kalau ada teman ya sparring itu jadi termotivasi. Jadi kalau sendiri doang kan ngapain memang akan cepat bosan. Ya minimal ikut kelas tahfiz atau ada teman yang bareng-bareng apa gitu ya. Iya. Plus ada gurunya tentunya. Mm-mm. Ya. Kalau misalnya untuk pandemi mungkin bundanya bisa jadi guru ya Bu Ida ya. Oh ya, bisa di Atau, rumah ya. Jadi Heeh. kalau hafalan anak, maksudnya hafalan kita masih banyak dari anak, bisa kita dampingi. Tapi kalau hafalan anaknya udah banyak, itu juga bisa kita dampingi Bunda ya. Jadi tetap harus menghadirkan guru ya. Quran. Mm-mm. Iya. Baik. Mudah-mudahan itu jawabannya bisa diterima Ya, itu mungkin ya. untuk Ananda dan Mama semua, bisa menambah semangat kita dalam mendidik dan mendampingi putra-putri kita untuk menjadi hafiz Quran. Dan anak-anak, Bunda semuanya, mudah-mudahan semakin semangat ya. Tadi sudah ada tips dari Kakak Saiku dan ada tips dari Bunda Ida. Mudah-mudahan semakin semangat untuk menghafal Quran. Karena apa tadi? Dengan kita menghafal Al-Quran, maka kita akan menjadi keluarga Allah di bumi. Akan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam semua urusan kita. Begitu ya Bunda Ida ya. Baik, Ya. sepertinya. Oh ini, maaf ada yang kelewat satu lagi ya. Ya, Dari bagaimana? pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi yang selama proses menghafal Saihu 4 tahun itu sebetulnya tidak 4 tahun full ya. Jadi ada percepatan. Jadi memang untuk mempercepat menghafal Quran itu memang harus ikut program ya. Program karantina minimal. Jadi bisa fokus khusus tuh ya. Saihu itu ikut awalnya 2 juz ya. Jadi yang reguler yang setiap hari hanya beberapa jam itu 2 juz, nah 2 juz, kemudian ikut karantina 10 hari. Masih di kita juga itu langsung 7 juz. Dari 7 juz itu kemudian langsung ikut yang 2 bulan. Itu ya 2 bulan itu beres, setorannya ziadahnya 30 juz. Baru proses pemungkinan sampai saat ini. Ya. Jadi kita di pesantren ini juga, ini baru sebetulnya kita baru selesai Agustus. Jadi kita menerima program takhusus, tahfiz plus daring ya. Jadi selama pandemi sekolah bisa di mana aja, bisa pesantren di sini. Jadi daringnya kita dampingi, plus nanti untuk pembelajaran baru ada program homeschooling juga ya, plus tahfiz, plus tiap liburan insya Allah ya, kalau Ananda mau merasakan bagaimana proses menghafal dengan bisa bergabung di sini ya dengan program 10 hari liburan. Tapi tentu dengan tes anti COVID dulu ya, dan insya Allah kita di sini tidak menerima banyak-banyak selama pandemi. Oke, itu aja Bunda ya, Bunda Mukti, tambahannya sedikit. Baik. Jazakallah khairul katsir, Bu Ida. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu yang bisa kita aplikasikan untuk diri kita dan keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Baik, sebelum ditutup,
Bunda minta semua kamera dibuka karena kita akan foto dulu. Bunda minta semua kamera dibuka karena kita akan foto dulu. Yang kamera masuk itu mikrofon silakan ditutup, kamera yang dibuka. Ya, Kak Bafia, Kakak Fadel, Asfel, Nabil, Akila, Devi, Fadel, Rasita Hasna, silahkan dibuka semuanya, kameranya, semuanya kameranya. Kita akan foto dulu ya. Rifki Dwi Prayoga, kakak dulu, buka dulu. Sudah ya? Senyum semuanya. Sudah ya? Senyum semuanya. 3 kali ya. 3 kali ya. 3 kali fotonya ya. 3 kali ya. Senyum dulu semuanya. Sebentar. Tahan dulu. Tahan dulu. 3 kali. Sebentar, Bun. Lagi, Kak. Oke, lagi Kak. Lagi ya. Lagi, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan dulu. Ngirim dulu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sudah Oke. Bunda. Sudah. Baik, sudah Bunda. Sudah. Untuk Baik. Bunda Terima Ida dan kasih. Kakak Saifu. Untuk Bunda Ida dan Kakak Saifu. Pokoknya khairan katsir. Semoga Allah membalas semua kebaikannya pada kami hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 kali. Amin. 3 kali. di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Bisa keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kapan udah nggak jadi, Pak? Asya. Udah. Ini udah nanti biar dikit aja. Tunggu dikit, Bun. Ini udah bang. Lah mana sih? Dadah. Dadah semua. Assalamualaikum Bunda. Baru assalamualaikum. Orang udah selesai. Salam. Udah selesai assalamualaikum.